yang terhormat Ibu Hajah Novita Wijayanti, Bendahara DPP Gerindra. Terima kasih Ibu, hari ini sudah berkenan menerima kami dari PGMM, Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri, yang sebelumnya memang diagendakan itu akan membawa PGS itu, Persatuan Guru Seluruh Indonesia. Namun pada Allah karena jadwalnya berubah kemarin itu, sehingga beliau-beliau ini tidak bisa, tetapi dengan tidak mengurangi rasa hormat hanya diwakili oleh PGMM. Dan alhamdulillah, perkenalkan, nama saya Teddy Malik. Saya beserta dengan teman-teman dari beberapa kabupaten, ada yang dari Cilacap, dari Cilacap. Ini sengaja dibawa karena beliau ini dapilnya Ibu. Nah, terus juga dari Banyumas, kemarin kita udah siap, cuman karena waktu juga terlalu mepet, karena keretanya juga nggak bisa ya kalau jadi dari Cilacap dulu biar kenal ini. Tadi ketuanya Pak Haji Patudin ya, beliau mendelegasikan 4 orang yang datang ke sini untuk bisa bersilaturahmi. Mungkin nanti di daerah itu bisa ditindaklanjuti juga dengan Banyumas, juga yang saya juga dari teman-teman dari Sukabumi. Ibu, kebetulan kami dari Sukabumi berempat, ada yang dari sana, juga ada yang dari Cianjur, dari Banten. Banten itu kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang. Sebenarnya ada yang banyak mau ikut Ibu, cuman karena kita keterbatasan, nggak boleh, harusnya ada 10 orang. Tapi mohon maaf, ini jadi lebih dari 10 orang Ibu. Juga yang saya hormati seluruh staf, juga yang spesial juga dari Badan Legislasi, terima kasih sudah memediasi sehingga hari ini kita bisa bersilaturahmi untuk menyampaikan aspirasi ke Ibu Noviati Wijayanti. Baik, Ibu, saya langsung saja, di mana aspirasi yang kami sampaikan. Pertama, pada tanggal 30 Oktober 2025, kami beserta 4 organisasi profesi itu datang ke istana. Dan waktu itu aksi kami diterima oleh Wamenseknek Pak Juli Ardiantoro, dan beliau mengatakan bahwa aspirasi ini akan disampaikan kepada Pak Presiden Prabowo. Namun hingga hari ini, pada bulan Januari, kami belum mendapatkan tindak lanjut apapun dari pertemuan pada aksi tanggal 30 Oktober, di mana aksi itu betul-betul dilaksanakan secara tertib, aman, damai, dan harapan kami aksi itu ada tindak lanjut karena dihadiri oleh guru dari seluruh Indonesia berjumlah lebih dari 23.000 orang. Itu yang pertama. Yang kedua, konteks dan urgensi. Kami sering melihat di media sosial ataupun di televisi ada janji pemerintah, termasuk Pak Presiden tanggal 31 Agustus berjanji bahwa Presiden itu beserta DPR akan merespon semua aspirasi yang disampaikan secara damai dan non-anarkis. Itu baik kepada Presiden ataupun kepada DPR. Itu yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Yang kedua, konsentrasi Presiden terhadap pendidikan dan keadilan. Ini sering kita dengar bahwa beliau itu sangat konsen dengan keadilan, sehingga saya masih ingat Bu, ketika beliau pertama jadi Presiden, ketika dilantik itu mengatakan ada istilah Halden and Inlanders Forwarden. Artinya memang tidak boleh lagi ada perbedaan, kita anti apartheid, anti penindasan, anti penjajahan. Tetapi kami sampaikan beberapa kali kenapa kami ini selalu, terutama di seluruh Ibu, guru madrasah sekolah madrasah swasta itu selalu mendapatkan kebijakan selalu dikecualikan dari kebijakan afirmatif pemerintah. Ini saya kira bentuk ketidakadilan yang dilakukan terhadap pendidikan saat ini. Yang selanjutnya, janji Presiden, konsentrasi Presiden juga ini yang tak kalah penting adalah dukungan awal dari Partai Gerindra. Saya berterima kasih kepada Pak Bung Hasan yang kemarin sudah melaksanakan RPPU, dan begitu lugasnya beliau menyampaikan bahwa balik itu juga memberikan atensi khusus sehingga mengadvokasi Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 24, bagaimana kehadiran swasta ini betul-betul harus diakui oleh pemerintah dan mendapatkan perlakuan yang sama dan setara. Juga ada beberapa juga dari
Partai Gerindra itu ada Bang Musni, ada juga Bu Lela Sepon Lupus ya, dan hari ini alhamdulillah Ibu juga kami sangat berterima kasih. Ini bentuk dukungan Partai Gerindra terhadap kami organisasi yang ada di madrasah. Tentunya hari ini mengharapkan kebijakan afirmatif itu betul-betul sampai kepada kami. Kita lanjut. Jadi harapan kami ke depan dari pertemuan ini adalah memfasilitasi pertemuan langsung antara perwakilan guru madrasah yang waktu itu dalam yang dikemas dalam jurus gerakan Guru Bersatu pada tanggal 30 Oktober 2005 yang sengaja ingin bersilaturahmi kepada Presiden. Harapan kami fraksi Gerindra sebagai bagian dari koalisi pemerintah memiliki akses dan pengaruh untuk menjembatani pertemuan kami sehingga pertemuan kami dengan Pak Presiden bisa terwujud untuk menyampaikan aspirasi kami yang ada di madrasah umumnya khususnya gitu ya. Sebenarnya kami pun juga nggak mewakili madrasah tapi juga sekolah juga gitu. Tetapi karena yang hari ini yang yang sering datang dan bolak-balik itu memang dari madrasah. Selanjutnya, selain memfasilitasi pertemuan dengan Pak Presiden, mendorong kebijakan kesetaraan dan mengajukan rekomendasi politik kepada Kementerian Agama, Pak RB, Kementerian Keuangan untuk membuka afirmasi P3K. Selanjutnya, memperkuat pengawasan DPR dengan menginisiasi rapat kerja atau hearing khusus Komisi 8 dan Komisi 10 untuk membahas roadmap penyetaraan status kesejahteraan guru terutama di madrasah swasta. Dan yang terakhir, mendorong dan menindaklanjuti upaya badan legislasi saat kami apresiasi dalam mengadvokasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 sampai menjadi produk hukum yang bisa dijadikan landasan lembaga swasta untuk mendapatkan hak yang sama dengan lembaga negeri. Itu saja, Ibu. Mungkin sekedar prolog dari kami. Mudah-mudahan nanti dalam diskusi sebenarnya kami juga punya banyak lampiran kaitan dengan apa yang mungkin akan kami sampaikan. Sekedar itu prolog, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Teddy Malik. Ada catatannya ya? Ada. Itu nanti saya bisa minta ya, untuk saya sampaikan ke rapat internal pimpinan fraksi untuk bisa disampaikan ke pemerintah. Jadi saya sudah mendengar, itu saya memang sekali lagi mohon maaf karena kemarin saya dikasih tahu untuk dapat tugas ketemu audiensi itu beberapa hari yang lalu ya. Kemudian saya memang atur waktu, jadi minta maaf kalau mendadak-mendadak jadi merepotkan, waktunya ya untuk menentukan siapa yang bisa berangkat. Tapi alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu. Nanti saya akan sampaikan kepada teman-teman pimpinan fraksi dan mungkin tadi itu ya Komisi 8 dan Komisi 10. Menurut saya ini adalah mitra-mitranya di Komisi 8 dan Komisi 10. Jadi Pak Teddy mungkin yang pertama saya minta data yang tadi disampaikan oleh Pak Teddy. Kemudian yang kedua mungkin boleh juga saya dikasih detail apa yang sebenarnya menjadi keresahan yang dirasakan ketidakadilan itu gitu. Pastinya kan ada ya yang membuat adanya gerakan aksi ini. Saya terus terang belum tahu secara detail apa. Dengan saya nanti dikasih tahu, saya akan sampaikan ke teman-teman Komisi 8, kemudian ke Komisi 10 dan mungkin ke Pak Juri juga dan ke pemerintah bahwa guru madrasah itu punya harapan yang belum tercapai sehingga merasa terjadi ketidakadilan gitu ya. Tapi pastinya ya mohon dimengerti kan sedikit ya, saya sih bukan berarti bagaimana ya, karena kan Pak Prabowo juga jadi presiden hitungannya baru sebentar dan banyak PR-nya gitu. Selain program prioritas juga PR-PR yang dari periode-periode lalu harus dibenahi gitu. Tapi nggak apa-apa, dengan adanya aksi kayak gini kan minimal pemerintah jadi tahu gitu. Kalau nggak ada aksi, anggota DPR juga nggak akan tahu.
Kadang-kadang anggota DPR dimarahin. Kenapa sih geraknya kalau udah ada demo gitu, karena ya gimana ya ngurusin sampel-sampelnya bukan berarti gimana gitu. Ya mohon maaf, tapi kalau umpamanya tidak ada komunikasi, tidak ada penyampaian kan kita juga nggak ngerti gitu ya Pak ya. Jadi segala sesuatu bisa kita usahakan bersama lah, semoga bisa diupayakan. Minimal kalau usulannya ada berapa nih usulannya, ada 100 dan usulannya berapa item, nggak banyak. Sebetulnya Tiga Kak. Sebetulnya usulnya sedikit sih. Tapi Kita kan mungkin ada usulan prioritas. Jadi mungkin kita sambil ngobrol aja dulu ya. ya, boleh. Ibu dulu boleh atau Ya, bagaimana? ya tadi yang pertama saya minta tadi ya yang disampaikan sama Pak Dedi. Yang kedua, detail lampiran apa yang menjadi harapan-harapan. Kemudian tadi yang ketiga, mana sih dari kesemuanya itu yang menjadi sangat prioritas, kemudian menjadi harapan pertama, harapan kedua, harapan ketiga gitu. Kemudian berapa jumlah guru madrasah ya Pak ya di Indonesia? Itu kalau di Kementerian Agama itu ada 1 juta. 1 juta. Itu yang termasuk kan di Kementerian Agama itu ada guru agama seperti PAI, Hindu, Buddha, Kristen, dan juga yang guru madrasah. Kalau guru madrasah itu kisaran di 700 sampai 800 orang, 800 ribu maksudnya. Ya, ya itu kira-kira sih, apapun saya hari ini sifatnya menampung, kemudian apa yang menjadi program atau harapan itu kasih ke saya akan menjadi jembatan untuk menyampaikan ke teman-teman yang ada di DPR, kemudian khususnya yang dari fraksi Gerindra pastinya. Tadinya saya berharap juga di pertemuan ini ada Komisi 8, Komisi 10, ada Balek, itu harapan saya. Tapi karena baru masuk, terus anggotanya juga sedang kemana-mana gitu ya. Jadi minta maaf, gak apa-apa lah, nanti pada saat rapat fraksi akan saya laporkan ini hasil pertemuan dengan Pak Teddy dan teman-teman semuanya. Jadi Cilacap, selamat datang, ini dari ujung. Cilacap itu Kalau saya Majidang. Majenang. Majenang itu antara Jawa sama Sunda campur. Kalau utara Sunda, yang selatan Pantesan Jawa. hanya bahasa Sunda dari sini. Ya, Sunda. Celtic. Sunda, tapi Sundanya agak setengah-setengah itu ya Pak ya. Iya. Agak ngapak gitu. Sunda Kasang. Kalau Cilacapnya Ini Cimanggu. Cimanggu, karena pucuk Cimanggu Majenang. Ini Adipala. Sandil. Sandil. Kenapa? Cintanya selalu menunggu Cimanggu. Kalau Papat tadi mana Papat? Cintanya selalu menunggu ya. Cimanggu. Walaupun kalau cinta itu cuma ingin Novita. Itu apa? Oh, pantesan dia paling pagi Bu. Ya, ada apalagi ini perwakilan, ada Jawa Tengah, Cilacap, kemudian Sukabumi. Tadinya Jawa Timur ada Jawa nggak Timur. keburu. Iya, minta maaf. Ya, nanti Kemarin mungkin kan- kanan udah siap cuma ya, jadi pertemuan juga kan nggak tentu harus satu kali. Siap. Mungkin nanti pada saat saya udah laporan, terus ada follow up, bisa ketemu lagi, diatur waktunya yang lebih bagus lagi, dan kemudian ada perwakilan lagi. Apalagi kalau sekarang Pak Presiden lagi ada di London, baru terbang kemarin tadi malam. Mungkin nanti saya akan telepon ke Pak Juri ya, Pak Juri karena wamen, dan ini juga yang hadir di sini saudaranya Pak Menteri Mensesnek ini yang di sini. Ini saudaranya, kerabatnya Pak Pras. Oh, makasih. Ya, nah, bisa denger kuping-kuping tentang madrasah gitu kan. Ini dari Ngawi, ini saudaranya Pak Menteri di sini. Jadi Pak Teddy, silahkan kalau ada dari Pak Teddy mau menambahkan, melengkapi, teman-teman yang lain ingin melengkapi nggak apa-apa. Tapi mungkin juga saya mohon maaf karena tadi saya masih ada 2 rapat lagi, udah ditunggu sama nanti jam 4 ada rapat konsultasi juga mewakili Gerindra gitu. Jadi mungkin lebih padat. Yang penting apa yang ingin dicapai ini bisa dimudahkan kita. Amin, amin. Kita aja Pak. Monggo Pak Teddy silakan kalau yang lain untuk poin-poin
Saya tambahkan saja Bu, takutnya tadi kepanjangan itu. Jadi sebenarnya saya juga buatkan lampiran Bu, dimana harus kami sampaikan peran pemerintah itu dalam harusnya kan sesuai pada undang-undang pendidikan itu kan pemerintah undang-undang 1900 undang-undang pasal 31 bab 13 itu udah jelas tentang pendidikan kebudayaan, di mana pemerintah wajib memberikan layanan dan kemudahan pendidikan serta menjamin keselamatan pendidikan bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Itu memang di undang-undang Sisdiknas. Di undang-undang ininya setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Itu artinya semua pendidikan baik negeri maupun swasta itu harusnya tanggung jawab pemerintah. Dan hari ini sebenarnya kita punya data Bapak Ibu kaitan dengan jumlah guru, jumlah siswa termasuk kemarin kita walaupun data ini tidak begitu akurat tapi estimasinya seperti yang kami lihat di Dapodik, di data pokok pendidikan Kemendikbud dan Emis GTK. Di Kemendikbud itu lembaga pemerintah itu mengelola kurang lebih 26 juta peserta didik. Itu yang ada di Kementerian Pendidikan. 26 juta yang ada di lembaga pemerintah. Murid. Sementara yang di lembaga swasta itu kisaran di 20 juta. 46 juta. Ya. Terus di swasta di Kementerian Agama itu ada 11 juta peserta didik. Di Kementerian Agama itu sangat ironis karena hanya 5% kurang, itu hanya lembaga negerinya hanya 5% itu artinya ada 10 juta lebih peserta didik yang dikelola oleh sekolah swasta. Jadi ada 30 juta peserta didik yang hari ini dikelola oleh swasta dan yang jelas itu memang tanggung jawab pemerintah. Tetapi ironisnya pemerintah bukan terkesan membiarkan itu. Jadi ketika ada kebijakan-kebijakan afirmatif itu selalu diberikan kepada lembaga-lembaga pemerintah. Jadi kadang mereka ada yang bilang begini, itu kan bukan tanggung jawab kami, ini sangat miris kami. Tapi pemerintah itu bukan tanggung jawab kami, lalu kami tanggung jawab siapa? Nah, ketika kita berkaca pada data ini, begitu besarnya peran swasta dalam mencerdaskan anak bangsa, dan ternyata pemerintah memang tidak bisa menanggulangi masalah pendidikan ini, sementara itu amanah undang-undang. Nah, kami juga sampaikan sudah saatnya pemerintah memberikan kalau yang negeri kan sudah yang negeri itu sudah pada P3K semua. Tetapi hari ini bagaimana pemerintah itu memberikan perhatian kepada guru-guru swasta yang hari ini mendapatkan tunjangan yang grade tertinggi itu kita lihat pasti. Contohnya apa? Kita aja saya ngomong di lembaga swasta di madrasah saja. Di madrasah swasta itu tidak ada guru negeri. Yang ada grade tertinggi itu adalah INPASI. Jadi INPASI itu kesetaraan pangkat dan golongan GBASN sama dengan ASN. Tetapi kenyataannya kita hanya mendapatkan tunjangan dengan masa kerja 0 tahun 2.785.000 itu yang paling tinggi. Nah, sementara untuk teman-teman kita yang di lembaga pemerintah, mereka ketika diangkat ke 3K tunjangannya kan berkali-kali lipat. Nah, hari ini yang kita ingin sampaikan, kita teman-teman yang di swasta ini sudah mengabdi puluhan tahun, ada yang 30 tahun. 30 tahun. Dari Sibidat Tiba. Tetapi ini tadi sekian lama mengabdi, hari ini yang paling tertinggi itu hanya mendapatkan 2.785.000. Apalagi ibu yang kemarin ya nggak masuk INPASI itu hanya 1.500.000, padahal ngajarnya sudah berpuluh-puluh tahun. Jadi, total atau tunjangan atau total 1 bulan? 1 bulan dapat. Jadi kita memang dapatnya tunjangan tuh. Cuma segitu. Tok segitu. Jadi kemarin. 6 hari lagi. Boleh sedikit nambahin? Iya, Mas. Laporan sama. Gini, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Cianjur, Bu. Jadi sebenarnya hari ini hanya satu mungkin poin permintaan kita ya. Yang pertama, kalau kita merunut karena sesuatu itu kok baik dan buruk itu mesti dibandingkan. Jadi kita membandingkan guru negeri dengan guru swasta. Ada fobia atau ketakutan kalau kita kemarin demo besar gitu ya, yang dapat keuntungan nggak guru-guru negeri, mereka gajinya naik, tunjangan naik, sedangkan kita yang demo nggak dapat apa-apa. Kita itu beban kerja sama di sekolah itu minimal kita 5 hari
harus kerja 24 jam, gajinya nggak ada. Kita itu bukan dapat gaji dari pemerintah, tapi tunjangan pun 3A terendah. Kita nggak dihitung kenaikan tunjangan, masa kerja tidak dihitung. Sedangkan di dinas misalkan guru swasta itu masa kerja dihitung. Kita enggak, sama semua yang kerja, yang baru 1 tahun, yang baru 20 tahun itu sama, itu nol masa kerjanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini kemarin aksi besar tanggal 30 Oktober supaya kita bertemu presiden, karena beberapa kali kita ketemu menteri agama, ketemu kabiro, ketemu semuanya, bahkan beberapa dewan ketemu. Ujungnya memang political will Pak Presiden. Kebijakan itu kan akhirnya di ujung-ujungnya kalau Pak Presiden oke, selesai. Menteri agama kan persoalannya biaya Bu, nggak ada anggaran. Jadi kalau anggaran kan tetap aja, walaupun dewan misalnya punya budgeting, tapi tetap aja kalau legislatifnya nggak connect ya. Makanya mungkin kalau saya dari Cianjur mintanya satu aja, pertemuan kita dengan presiden gitu aja. Isunya satu aja, kita ingin setara dengan guru-guru negeri, karena tidak ada guru swasta, tidak ada guru negeri. Ya. Kalau saya boleh bertanya ke ibu, nggak satu aja di di tentara ada nggak tentara honor? Kan nggak ada. Di kepolisian ada nggak polisi honor? Kan nggak ada juga. Tapi kenapa guru ada guru honornya gitu? Sedangkan dalam undang-undang nggak ada berbicara tentang guru honor guru negeri, nggak ada. Nah, kalau sekarang lagi rame tentang bagaimana yayasan itu mengakomodir guru, karena kalau kita disamakan dengan guru memang tidak akan nyambung, karena guru itu bekerja di lembaga profit, di perusahaan yang menghasilkan uang. Kalau kita nanti pemerintah menekan yayasan supaya guru-gurunya UMR, dari mana yayasan uangnya? Ini diametral konfliknya. Nah, makanya kita berharap ibu bisa menjembatani kita ketemu Pak Presiden, dan satu aja, kesejahteraan kita minimal disamakan dengan negeri. Kita ini kerja lama Bu, tunjangan dapat, tapi kita kalau sakit bayar sendiri. Kita tidak dapat BPJS, kita tidak dapat. Kita dapat tunjangan kesehatan, tidak dapat gaji 13. Sedih loh Bu, orang di sekolah kalau ada guru negerinya, alhamdulillah nih gaji 13, alhamdulillah nih baru sekarang Pak sertifikasi 13 kita. Ya kalau misuh ya misulah bahasa Jawanya, tapi misuhnya di hati aja dah ya Mas ya. Gitu. Ikhlas beramal tuh kayaknya kita harus berubah gitu. Bahkan saya kalau misalnya pikiran ekstrim, kita berubah deh, jangan ikhlas beramal gitu. Nggak juga anaknya sama, kita sekolah di negeri, sekolah di swasta, anaknya sama, jajannya sama, lebarannya sama, beli baju. Jadi itu Bu, kayaknya memang kayak curhat Bu, tapi faktanya itu. Kalau misalnya kita nggak bicara begitu memang susah. Kalau orang kan sekarang bilang, kenapa aku mau jadi guru gitu ya, kan itu hak Bapak memilih. Jadi persoalannya bukan itu. Kita harus ada efek domino. Seandainya di madrasah tidak ada lagi yang mau mengabdi, sekarang kan guru-guru gadget sudah nggak mau ngajari madrasah. Saya kemarin membuka lowongan guru bahasa Inggris, tidak ada semua yang daftar 20 orang semua mundurin diri. Karena berbicara finance, di madrasah itu ada satu juga. Kenapa Bu di negeri, di sekolah Dikdasmen, di bawah Dikdasmen, bos itu minggu ketiga bulan Januari cair, tapi kenapa di Kemenang nanti 4 bulan kemudian cair? Ini Maret Mei April Bu, sampai 4 bulan kemudian baru cair, kan sama anggarannya. Kenapa sih? Ini di swasta loh. Jadi di swasta yang bukan negeri, di sekolah di bawah Dikdasmen itu minggu ketiga atau minggu keempat itu cair bosnya. Di kita nanti 4 bulan, jadi kita tuh sudah gajinya kecil, 3 bulan nggak dapat uang. Terbayang nggak Bu? Jangan dibayangin. Makanya kita mau curhat gimana? Kita ini kok ya dimintanya sama, haknya sama, administrasi sama, kurikulumnya juga sama, yang diajar juga anak manusia sama. Dan nanti pasca kuliah selesai dari madrasah, kerjanya juga sama. Ada anak kami yang kuliah, ada kami yang di Alfa, ada anak kami yang di sama, ada juga yang jadi dokter gitu.
mungkin ini malu saya curhat. Mudah-mudahan ini menjadi trigger buat ibu dan kita bolak-balik kemana akhirnya pasti di RI 1 karena kebijakan itu politik dulu di sana. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ketemu sama Pak Menteri Agama? Kalau Pak Menteri sering, saya pernah ketemu di Badan Legislasi. Saya tanya Pak Menteri, kenapa kok begitu susah kami guru Pak Presiden mendapatkan jabatan? Jawabannya beliau bilang begini, kami itu cuma mendapatkan porsi yang sedikit dari Bapenas dan kementerian lain. Intinya memang Pak Menteri Agama ini nggak bisa memberikan solusi untuk kami. Makanya harusnya kami juga, mohon maaf ya kalau kita mau jujur-jujuran, kita sebenarnya nggak perlu begini karena kita tuh punya orang tua di agama. Tapi ya bagaimana saat ini mereka seperti tidak berdaya. Orang tuanya juga ngeluh ya. Nah, terpaksa kami harus turun ke jalan dan beraudiensi dengan beberapa kali bolak-balik ke DPR. Juga ibu mungkin kami sampaikan juga ketika kemarin para guru besar dalam bisa bertemu dengan Pak Presiden. Seolah kami juga berharap kapannya kita bisa ketemu Pak Presiden gitu. Untuk sebenarnya kan masalahnya yang lebih urgent itu kita yang selalu mendapatkan pengecualian kebijakan afirmatif pemerintah. Seperti yang tadi Pak Asep sampaikan, sebenarnya banyak Pak Asep. Kadang nih bentar lagi nih bulan puasa tuh orang yang dapat SN itu alhamdulillah dapat gaji 13, pas bulan Juli nanti dapat sertifikat 13. Padahal yang lebaran itu sama saja kan gitu. Tetapi ini hanya cerita dari itu. Tapi kami menyampaikan bahwa kenapa kalau tugas kita sama tetapi mendapatkan perlakuan yang berbeda. Padahal hari ini madrasah sekolah swasta ini memberikan kontribusi besar terhadap negara. Kenapa negara tidak balik kalau tadi ada yang disampaikan membuat pasal penebus dosa katanya gitu ya. Tapi nggak begitu itu dari DPR gitu ya. Saatnya lembaga swasta ini sudah harus sejahtera. Mungkin itu saja. Mungkin tambahan dari Kak. Ada yang mau menambahkan lagi? Menambah. Siap. Menambah lagi ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami atas nama PGMM Kabupaten Tangerang, nama saya Nanan. Dalam ini sebenarnya semuanya sama, cuma mungkin dalam kenyataannya mungkin secara ilmiah mungkin saya menyampaikan pada ibu kaitan dengan masalah bahwa guru madrasah swasta ini kan di Kemenang itu paling besar ya, paling banyak yayasan yang menaunginya. Nah di sini itu yang tidak terlindungi oleh undang-undang itu sebenarnya, sehingga menjerit sampai kita berkali-kali lah, sehingga pimpinan Pak Teddy ini kaitan dengan ini berkali-kali ke DPR tapi belum ada hasilnya. Nah ini mungkin hal ini mungkin ke ibu kaitan dengan ini untuk ketemu dengan Pak Presiden ini susahkan gitu. Nah ini semuanya ini kami berusaha bagaimana baiknya bahwa guru swasta di madrasah ini bisa sama dengan yang di Diknas atau di Kemendiknas. Nah ini kami di sini mengajar, saya sudah 20 tahun ya. Kemudian mendidik anak sudah ada yang pegawai negeri dan sebagainya. Nah itu kan gurunya kaitan ini kita semua bisa bisa sama paling tidak kan gitu. Nah kemudian di sisi lain juga kan bagaimana kita mau ketemu presiden ini, prosedurnya dan sebagainya sulit kan gitu. Nah itu menjadi satu harapan dari demo kemarin itu, sehingga realnya sampai sekarang kan belum ada. Nah kayak itu. Nah dalam hal ini kami mengharapkan kepada ibu sebagai jembatan untuk ketemu lah, itu sebenarnya. Nah di sisi lain juga harapan di dasar kami, apakah ada jalan lain dari semua guru ini kan dilindungi oleh undang-undang, setidaknya ada standar gaji guru lah kan gitu, nggak usah PNS dan sebagainya, tapi standarnya sama, paling tidak standarnya kayak UMR kalau dalam perusahaan itu.
Itu sebenarnya mah harapannya, sehingga sebenarnya tidak neko-neko untuk berubah undang-undang. Tapi kalau misalnya pemerintah memahami sepenuhnya di dalam penyataan atau pertanggungjawaban terhadap guru-guru ini. Karena apa? Karena di madrasah swasta ini banyak yang tidak terakomodir dalam undang-undang. Masuk ke data BKN itu tidak ada. Ya. Emis hanya sampai Kemenang saja. Ya. Nah, karena kan Kemenang sentral pusatnya. Itu hanya sebegitu aja, tapi tidak ada DPR, sehingga susah untuk P3K. Hal ini yang menjadi perhatian kami, sehingga kita melihat di guru Diknas itu sampai saat ini terus berjalan untuk P3K. Bahkan diakomodir sampai dari mulai tahun 2021 itu masih terus bahkan sampai sekarang. Nah, ini semua ini berharap kepada Ibu sebagai jembatan untuk bagaimana ini, ataukah maksudnya tidak usah lah, maksudnya berbagai cara untuk ini, tapi standar ya untuk guru ini disamakan. Para ahli juga kan saya melihat di medsos itu bahwa guru di Indonesia ini ya selain dari kecilnya ini mungkin Ibu target ya, ada yang gaji 100.000, 200.000. Ini kan 100.000 sebulan 100.000 ada di guru swasta, karena ini mampu 80% kan bangsa Indonesia ini berada di pelosok, betul nggak menurut datanya kan? Ini perkotaan kan hanya sebagian, tapi di pelosok sampai makanya didatangkan dari berbagai ini sebagai satu bukti bahwa 80% ada madrasah yang ada di pelosok yang sekolahnya sudah reyot ya, tapi muridnya itu menaungi lingkungan itu. Apa pemerintah masuk sampai menjangkau sampai ke pelosok itu ya, sampai ada di 5 sampai ini belum, karena jauh ya, mungkin perwakilannya nggak terjangkau karena dadak sampai begitu. Itulah harapan kami dari pelosok-pelosok daerah untuk bertemu presiden ini untuk menyampaikan aja nanti bagaimana tindakannya, supaya karena kan yang model Ibu sendiri kan belum paham keseluruhannya dari tindakan guru madrasah ini di daerah-daerah itu atau kenyataannya. Begitu. Mungkin itu ya dari saya sebagai perwakilan dari pinggir laut Banten ya, untuk menyampaikan semuanya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Tadi mangga, ini monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Wajah Novita Wijayanti, yang kami hormati, kami sekedar yang memperkuat saja lah apa yang baru disampaikan oleh teman-teman. Sebagai gambaran, kami dari Cilacap di bertiga kebetulan, kalau terkait dengan tadi disampaikan oleh teman-teman itu memang ya ada juga hal yang lebih miris lagi Bu. Kalau di Diknas baru bakti 1 tahun saja itu sudah langsung bisa ikut P3K. Nah sementara saya secara pribadi sudah 30 tahun lah, jangankan berharap untuk menjadi P3K lah ya. Kemarin kita juga luar biasa ketika dari PPG menjadi Impasing saja sudah perjuangannya luar biasa bersama Mas Pegi. Tapi alhamdulillah lah. Tapi kalau P3K mungkin masih tanda tanya cukup besar lah. Ya. Tapi di Diknas baru 1 tahun saja sudah berhak mengikuti ujian P3K. Ya walaupun mohon maaf, hari ini barangkali kabupaten kota juga cukup mengeluh karena anggarannya terserap ke sana. Saya juga tahu persis lah. Dan alhamdulillah kemarin tanggal 16 Oktober kami teman-teman guru madrasah swasta di Kabupaten Cilacap juga sebagai gambaran tambahan untuk itu, kami juga kemarin mengadakan audiensi dengan Bupati, di mana ternyata pemerintah waktu itu, mohon maaf, pemerintah sebelumnya waktu itu kenapa belum menganggarkan guru madrasah? Versi mereka ternyata guru madrasah itu ya dianggapnya guru madin juga, karena waktu itu madin memang sudah mendapatkan dari tingkat provinsi. Nah, karena itu baru dari tingkat provinsi, kami kemarin guru-guru swasta di Jawa dan Kabupaten Cilacap pada tanggal 16 Oktober
sebelum 30 Oktober Mas Teddy kami mengadakan aksi di sana dan alhamdulillah dengan sangat bahasanya Pak Bupati sudah lagi dipotong anggaran dari pusat DAU-nya ya 394 miliar katanya. Tapi akhirnya Pak Bupati dengan mencoba di tahun anggaran 2026 ini akan mencoba untuk paling tidak lah memberikan insentif 100.000 ya Pak ya, 100.000 per bulan. Ini ya kami apresiasi lah, luar biasa. Iya, ini luar biasa. Ini salah satu keberhasilan kami di Kabupaten Cilacap. Dan juga sudah Diknas itu 1 tahun sudah ikut PPG bisa, lagi-lagi ada yang cukup mengejutkan kami juga terkait dengan mohon maaf pemberian TV Smart atau TV Android yang hari ini sudah merajalela, jangankan SD, jangankan SMP, TK saja sudah dapat, PAUD dapat. Apakah MI hari ini dapat? Sama sekali belum ada yang dapat informasi apapun. Ini apakah memang pendidikan itu hanya di Diknas saja, bukan di ranahnya Kementerian juga? Padahal kan kita sama-sama. Ini ya mudah-mudahan mungkin di tahun 2027 sih mungkin dapat, mungkin lah ya. 2026 Pak. Ya 2026 lah. Tapi yang jelas 2025 kemarin Diknas itu sudah meluncurkan itu Bu. Dan masih ditambah lagi Bu, masih ditambah laptop lagi. Iya betul. Ini kan luar biasa. Android juga dapat Android. Dapat ya. Ya mudah-mudahan lah nanti terpikirkan lewat Ibu barangkali, karena mohon maaf karena hari ini mau tidak mau kita berharap betul kepada Ibu, mudah-mudahan nanti dapat tersampaikan itu dan dapat dipikirkan sebagai sebuah solusi bersama lah. Kami juga barangkali suatu saat misalkan dimintai bertemu kembali, duduk bareng lagi, insya Allah Mas Teddy juga akan segera menginformasikan kepada teman-teman dengan waktu yang sangat tepat. Dan partai tidak mendadak seperti semalam Bu. Saya jam setengah 12 Bu dikabarin, setengah 4 saya berangkat. Saya nggak tahu kalau Iya. perwakilannya dari mana-mana. Ini luar biasa sekali. Bilang hari Senin gitu. Saya bilang Senin saya ada rapat di DPP, saya takutnya sampai sore gitu. Apa mana? Udah ya, kok ke Senin boleh gitu. Oke, terakhir Bu. Insya Allah besok Bu, kalau tidak ada halangan, tanggal 4 April 2026, kami dari PGMM Kabupaten Cilacap sudah menginformasikan kepada Pak Teddy Malik selaku Ketua Umum tingkat pusat ingin menyelenggarakan pembinaan guru sertifikasi batch 1 sampai batch 3 tahun 2025 sejumlah 607 orang Bu. Jadi nanti mau Ibu berkenan hadir atau mungkin pas ngepasi reses atau apa, atau memang agenda khusus dari BURT, terima kasih sekali. Pas pulang kampung begitu barangkali nanti dari Karangkunjung kita bareng-bareng barangkali bisa seperti itu. Ini monggo nanti kalau memang ada waktu lewat Mas Teddy nanti bisa komunikasikan Mas Teddy barangkali ada waktu. Kalau Bu Novita ada waktu yang mau tidak pun jenengan wajib. Oh, siap. Iya wajib datang karena jenengan sebagai ketua umumnya. Dan kami sudah komunikasi dengan kepala kantor Kementerian, juga dengan kepala kasih Penma, kami sudah komunikasi. Insya Allah hari itu bisa dilaksanakan. Sekali lagi kalau Ibu nanti berkenan, monggo nanti kita ngobrol bareng di sana bicara madrasah Bu. Sampaikan biar Ibu menjadi, mohon maaf, barangkali ratu kidulnya. Ini luar biasa menjadi pahlawan di Kabupaten Cilacap. Barangkali itu Bu, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri wal muwaffiq ila pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh nggak Bu? Tapi nggak banyak ya itu Bapak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dari kita sudah bisa mempersiapkan saya. Ini saya amanat dari teman-teman saja. Saya minta tolong sampaikan bahwa TPG jangan ditunda-tunda, katanya tiap bulan tolong cairkan karena banyak teman-teman yang pada pinjaman gitu Pak Bu kayak gitu. Itu amanat dari teman-teman dan juga teman-teman juga minta sampaikan katanya tolong disampaikan kalau bisa ke DPR katanya guru-guru swasta tuh namanya gajinya bukannya di atas 500 di bawah 100 ya jadinya mereka untuk kadang mereka mencari nafkah lagi
tambahan lagi sedih. Saya juga sedih sekali seperti itu ya. Terkadang juga ada yang jadi tukang ngomong seperti itu ya Bu, sedih sekali mereka tidak tercukupi. Sekarang juga suaminya banyak yang tidak bekerja. Itu aja mungkin teman-teman yang sudah sampaikan ke saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya Pak Dedi ya. Tadi yang tambahan-tambahan dari teman-teman saya rangkum, tapi bagus lagi kalau Pak Dedi nanti masukkan lagi biar lebih sempurna gitu ya. Jadi pada saat nanti saya sampaikan nggak ada yang terlewatkan kalau singsal gitu ya. Singsal ya. khusus yang tanggal Besok. 24. Ya. Jadi Tanggal 4 catatan khusus. Insyaallah. Jadi saya sedikit banyak sudah bisa memahami sedikit banyak ya. Tapi menurut saya memang patut diperjuangkan karena pendidikan di Indonesia kan penting. Pak Prabowo juga menurut saya pendidikan itu jadi prioritas karena untuk generasi penerus ya. Sekarang makanan, pendidikan, kalau Pak Prabowo kan bikin itu prioritas. Bahwa Pak Prabowo belum memahami secara detail tentang madrasah mungkin gitu ya, mungkin. Tetapi secara makro kalau saya lihat Pak Prabowo untuk pendidikan itu sangat concern. Begitu juga dilihat dengan adanya beasiswa, kemudian ada sekolah rakyat, kemudian ada sekolah Garuda, itu kan dalam rangka untuk meningkatkan pendidikan. Tetapi mungkin di madrasah ini yang belum tersentuh berjamaah gitu ya. Belum ada Bahwa masukan secara- mungkin. Ya secara global gitu pendidikan itu pasti menjadi prioritas. Tapi bahwa gitu dengan mungkin ada kendala anggaran, mana yang skala prioritas dari program, mana yang apa gitu, mungkin madrasah belum tersentuh. Ya nanti kita tetap berusaha ya Pak Teddy dan teman-teman. Semoga bisa tercapai apa yang menjadi harapan. Amin. Itu aja mungkin ya, saya udah catat. Pastinya kalau cerita swasta saya nggak ngerti SPP-nya gimana, iuran gedungnya gimana, saya nggak ngerti ya karena nggak ada SPP ya. Nggak ada. Uangnya dari mana? Mereka juga. Oh. Makanya kita tuh kalau SPP nggak ada yang bayar. Karena ada dana bos. Ada dana bos, jadi gitu. yang sekolah di swasta itu justru mungkin mohon maaf nih mungkin dari menengah ke bawah. Dulu pernah KDM cerita begini, ngapain swasta minta uang, karena anak saya juga sekolah di swasta Bayarnya mahal. ribu. Iya, alasan. Oh iya. Iya, Islamic Center. Irsyad. Secara image memang kalau Sekolah swasta. orang sekolah di swasta berarti mahal. Iya, Ya. unggulan. Karena udah sekolah negeri aja kamu kan nggak punya duit, kalau negeri kan nggak bayar duit, Bebas. kalau di swasta kan mahal. Betul. Jadi ada image Ya, seperti itu. kayak itu. Ternyata ini adalah madrasah yang Yang di bawah yayasan yang memang kalau ini mah ya bukan yang Al-Azhar, Al-Irsyad, bukan Ya. itu ya. Insan Kamil. sekarang ada kan Insan Islam Madani. Cendekia, misalkan kalau Islam Cendekia kan udah Memang manajer. madrasah yang punya apa sih, punya sense of pendidikannya tinggi, jadi ya untuk bikin sekolah gitu lah ya. Iya. Kira-kira seperti itu, jadi saya paham ya. Ya minta maaf karena saya kebetulan juga komisinya 5. Saya infrastruktur, Yap, perhubungan. Kalau cerita pembangunan mungkin RKP lah. ya IJD, jembatan gantung, bedah rumah, irigasi, Cilacap, Banyumas, dan mungkin teman-teman yang minta tolong sama saya. Tapi kalau pendidikan kan saya nggak terlalu memahami, jadi terima kasih saya dapat wawasan juga. Tapi intinya pasti kalau Pak Presiden, kalau pendidikan pasti Amin. prioritas. Nah, cuman untuk menyentuh madrasah ini yang perlu kita sampaikan untuk menjadi pemahaman dari pemerintah. Amin. Iya Pak Teddy ya. Iya. Ibu kami pun juga memahami sepertinya memang Pak Presiden ini belum Tahu. tahu gitu kan Iya, tahu. kepada saya. Iya. Nggak tahu. Belum tahu. Yakin kalau tahu pasti Jadi kalau perhatiannya Pak juga Prabowo sama. tahunya Sekolah. gini Yang mahal-mahal banyak, bukan maksudnya pendidikan penting untuk masyarakat yang tidak memiliki dana, bikin sekolah rakyat. Nah itu sekolah rakyat itu kan gratis. Sebuah Nanti solusinya di situ mudah. makanan udah ada, guru udah disiapin.
secara makronya Iya. seperti itu. Iya. Bahwa masuk ke madrasah yang sudah ada itu yang harus dikasih pemahaman lagi. Iya betul. Betul. Iya. Bahwa di komponen madrasah itu ada penerima pendidikan dan ada pendidik kan gitu. Kira-kira gitu saya sih mulai memahami ya. Nanti saya akan sampaikan ke teman-teman. Itu kira-kira Pak Iya, Teddy siap. dan teman-teman nanti mungkin lain waktu atau Pak Teddy bisa komunikasi sama saya atau staff saya ada ini juga dosen tim staff saya dosen gitu. Silakan nanti komunikasi akan disampaikan ke saya. Itu kira-kira ya Pak Teddy ya. Tidak mengurangi rasa hormat saya masih ada 2 rapat. Ibu ini mungkin secara simbolis Boleh, saja, boleh. tapi, Atur nuhun. karena tadi Ibu Ya. minta, Penting karena takutnya saya nggak komplit nulisnya. Gitu. nanti kita akan perbaiki lagi. Ya, nanti tolong masuk ke diperbaiki teman-teman. nanti dikirim ke saya. Ya. Nggak apa-apa. Nanti disempurnakan apa tadi yang menjadi masukan mungkin ada yang belum disampaikan. Cemplungin. Sebenarnya banyak Bu. Kita waktunya nggak ini. Tapi Cemplung. Dengan kertas ini nanti semua dimasukkan gitu. nggak kelarut Bu dicemplungin ya. Hilang. Cemplung. Jadi kalau saya baca ini loh kemarin ini. Kira-kira gitu ya Pak Teddy ya. Ya, Atur nuhun, siap, terima siap, kasih, siap. matur Bu, nuhun. mungkin ini ada sekalian nanti pengen dokumentasi. Boleh, boleh. Ya, ya. Ya, ini sekarang